Selamat siang, perkenalkan nama saya Tere Cerapa Sarungallo, NIM C01171054, kelas A 2017, dosen pembimbing Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik teknik menjahit. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Teresia, dokter yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Jadi dengan Ibu siapa? Bu Gina. Ibu Gina ya. Ya baik Ibu Gina, jadi saya akan melakukan tanya jawab mengenai keluhan atau luka yang Ibu rasakan. Mungkin beberapa pertanyaan nanti bersifat pribadi, namun saya harap Ibu bersedia menjawabnya dengan jujur, karena ini akan membantu kita untuk menentukan tindakan yang tepat mengenai keluhan yang Ibu derita. Di sini Ibu berhak untuk menolak atau melakukan sesi tanya jawab ini. Dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan dan tanya jawab ini nantinya. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia atau tidak? Bersedia dok. Bersedia ya. Jadi Ibu Gina umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana? Pengayoman dok. Pengayoman. Pekerjaannya apa Ibu Gina? Dosen. Dosennya. Ya baik Ibu Gina. Jadi ada keluhan apa Ibu datang kemarin? Ada luka dok. Ada luka ya? Iya. Lukanya di mana Ibu? Di paha kiri sama di betis kanan ke. Kenapa bisa luka Ibu? Kena parang. Kena parang ya? Iya. Sudah berapa lama coba Ibu 30 lukanya? menit yang lalu dok. 30 menit yang lalu. 30 menit. Lukanya sudah kita obati atau cuci Bu? Itu sempat saya pakaikan kain. Oh jadi ini Saya kita ikat bawa, iya. kain ini? Iya. Diikat dengan kainnya. Masih menetes-metes darahnya kita lihat? Tidak ya? Iya. Tidak ya? Sudah pakaikan kain. Oh iya. Ibu ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada dok. Darah tinggi atau sulit membeku darata? Tidak ada. Tidak ada sih. Riwayat alergi kita mungkin ada Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Ibu ada keluhan lain tak lagi selain itu Ibu tanya? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya baik, jadi Ibu Gina keluhan tak itu luka di paha kiri dan betis kanan akibat terkena parang 30 menit yang lalu dan sudah diikat dengan kain untuk hentikan pendarahan. Selain itu belum ditaruh dicuci, belum ditaruh minyak-minyak, belum ya? Belum. Ya baik Ibu Gina, jadi selanjutnya saya perlu melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk menentukan tindakan yang tepat mengenai luka yang Ibu rasakan ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, nadi, pernapasan, tekanan darah dan suhu Ibu. Kemudian saya akan memeriksa daerah di sekitar luka Ibu. Mungkin nanti selama proses pemeriksaan Ibu akan merasa kurang nyaman dan sedikit sakit karena saya akan menyentuh daerah di sekitar luka. Namun Ibu tenang saja karena saya akan melakukan sesuai prosedur yang ada dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini. Saya harap Ibu bersedia melakukannya karena ini akan membantu kita menentukan penanganan yang tepat. Dan di sini Ibu tetap berhak untuk menolak atau melakukan tindakan ini. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya? Ya, Ibu bisa berbaring terlebih dahulu. Iya, makasih dok. Ya, baik Ibu. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik tanda-tanda vital tadi didapatkan tekanan darah Ibu 110/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Semuanya dalam batas normal. Dan dari hasil pemeriksaan luka tadi pada paha kiri dan betis kanan Ibu didapatkan tepi luka yang irregular atau tidak rata, garis batas luka yang tidak jelas, terdapat jambatan jaringan, dan tidak ada tanda-tanda perdarahan masif. Artinya di sini pendarahannya sudah berhenti. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga didapatkan bahwa dasar luka Ibu hanya sebatas jaringan kulit, jadi belum menyampai otot-otot Ibu ataupun arteri yang lebih dalam. Yang kita takutkan di sini yakni arteri femoralis Ibu yang bisa menyebabkan perdarahan yang masif, tapi di sini kita belum mendapatkan itu. Jadi untuk itu Ibu, diagnosa dari luka Ibu ini yakni vulnus laceratum et causa karena sayatan parang pada paha kiri dan betis kanan Ibu. Nah, untuk itu Ibu, penanganan lebih lanjut mengenai luka Ibu ini, saya akan melakukan pembersihan luka dan penjahitan luka, di mana sebelumnya saya akan melakukan anestesi lokal atau pembiusan lokal di daerah luka Ibu, yakni di paha kiri dan betis kanan Ibu. Nah, nantinya saya akan menyuntikkan obat bius dan mungkin Ibu akan merasa kebas. Namun Ibu tenang saja karena
ini akan membantu kita selama proses penjahitan. Setelah selesai pembiusan, saya akan melakukan pembersihan luka untuk membersihkan pasir, kotoran, ataupun benang-benang yang mungkin menempel di luka ibu. Dan kemudian kita akan tutup luka dengan teknik penjahitan menggunakan jarum dan benang dan beberapa instrumen lainnya. Mungkin nanti selama proses pengerjaan dan tindakan ibu ini, ibu akan merasa sedikit sakit, bahkan sakit dan kurang nyaman karena saya akan menyentuh daerah di sekitar luka. Namun ibu tenang saja karena saya akan melakukan sesuai prosedur yang ada, dan saya harap ibu bersedia melakukannya karena ini salah satu tindakan untuk mencegah infeksi dan mengurangi keparahan dari luka ibu. Dan nantinya ini akan membuat bekas luka ibu itu seminimal mungkin. Nah, di sini ibu tetap berhak untuk menolak atau melakukan tindakan ini. Namun saya harap ibu bersedia melakukannya karena saya pun akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan dan tindakan ini. Jadi bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia atau tidak? Bersedia dok. Bersedia. Apa masih ada yang ingin tanyakan ibu? Tidak ada ya bu? Ya baik ibu, jadi ini ada berkas persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Isinya menjelaskan semua tindakan dan apa efek samping dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan. Silahkan ibu baca terlebih dahulu, kemudian ibu tanda tangani. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Baik, jadi alat dan bahan yang kita gunakan yakni larutan NaCl, obat anestesi lokal yakni lidocaine. Di sini kita mengenal ada dua jenis benang. Yang pertama benang absorbable dan benang non absorbable. Manekin yakni manekin untuk paha kiri dan sebelah sini yaitu untuk betis kanan. Handscone steril, duk steril, larutan antiseptik, betadine dan wadah untuk betadine, plester, tempat sampah medis dan medis, spoi steril untuk pembiusan, kemudian untuk barang steril sendiri kita punya kaca steril, pinset anatomis, pinset jaringan, klem bengkok, gunting, needle holder, gunting jaringan, scalpel, pisau bisturi, dan klem pendek atau klem lurus, serta wadah steril. Karena seharusnya kita dibantu oleh seorang asisten, namun karena tidak ada, maka kita pisahkan terlebih dahulu benda steril dan non steril. Yang termasuk dalam benda steril yakni minerset, scalpel dan bisturi, serta needle. Kemudian kita buka spoit, handscone steril, dan kasa steril. Kemudian kita juga lepaskan benang yang akan digunakan, lalu kita letakkan di wadah steril. Ingat untuk prinsip menjaga asepsis dan menjaga steril barang. Kemudian duk, setelah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan,
setelah menyiapkan alat dan bahan, kita lakukan cuci tangan rutin. Lalu kita gunakan handphone steril. Kemudian kita dapat memulai untuk tindakan pertama, yakni pembersihan luka. Ya baik ibu ya, jadi saya akan mulai prosedurnya ya ibu ya. Yang pertama kita lakukan desinfeksi dengan larutan betadin. Kita ambil kasa, lalu kita desinfeksi dari dalam keluar di daerah luka. Lalu kita buang ke tempat sampah. Kita lakukan desinfeksi dengan betadin dan di dasar luka, dan di tepi-tepi luka. Ingat, dengan prinsip dari dalam keluar. Setelah kita desinfeksi, kita lakukan anestesi lokal. Di sini kita akan melakukan penyuntikan di bawah luka, tepi kiri kanan dari luka, dan bagian atas dari luka. Kita masukkan dengan suhu tempat 45 derajat. Kemudian kita aspirasi. Apabila tidak ada darah, kita masukkan cairan anestesi sambil menarik hingga keluar. Lalu kita pindah ke titik penyuntikan yang lainnya, 45 derajat, kita masukkan. Kemudian aspirasi, masukkan obat. Kemudian bagian atas luka, aspirasi, masukkan obat, bagian sebelah luka yang lainnya. Kita aspirasi, masukkan obat sambil menarik penjelasannya. Kemudian kita tutup, lalu kita sisihkan. Lalu kita tunggu 5-10 menit sampai obat anestesi bekerja. Kemudian kita cek dengan menjepit menggunakan klem. Tapi ibu, ada kita rasa apabila pasien sudah tidak merasakan nyeri ketika diklaim, maka obat anestesi sudah bekerja, maka kita dapat lanjut untuk melakukan pembersihan luka. Di sini kita akan membersihkan luka menggunakan larutan NaCl, di mana kita akan mengguyur luka dengan larutan NaCl untuk membersihkan luka-luka dari pasir, kotoran, kerikil, atau benang yang menempel. Kita bersihkan, kita pastikan tidak ada pasir-pasir ataupun benang yang menempel pada luka pasien. Setelah kita bersihkan luka, kita lakukan refreshing tepi luka menggunakan scalpel
kita lakukan refreshing tipe luka agar kita mendapatkan jaringan kulit yang sehat dan tepi luka yang rapi. Permisi ya Bu. Setelah melakukan refreshing tepi luka dan kita dapatkan tepi luka yang sudah rata dan rapi, maka kita lakukan draping dengan menggunakan pasta steril. Kita lokalisasi daerah kerja menggunakan dup. Untuk luka pertama, yakni pada paha kiri atas, kita akan melakukan teknik penjahitan interruptus, di mana kita ambil needle holder, kemudian needle, ingat untuk prinsip asepsis dan steril, dan benang. Di sini kita menjepit needle dengan needle holder di bagian sepertiga distal. Lalu kita pegang seperti ini. Posisi jari telunjuk itu berguna sebagai pusat pengontrol atau pengarahan dalam proses penjahitan. Kemudian kita ukur panjang luka, lalu kita ukur panjang benang yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita akan menggunakan pinset untuk membantu kita dalam proses penjahitan. Kita masukkan jarum tegak lurus terhadap luka, kurang lebih 1 cm dari tepi luka. Lalu kita masukkan dan kita keluarkan di bagian sikutan. Kemudian kita masukkan kembali dari dalam keluar. Yang perlu kita perhatikan di sini agar jarak antara masuknya benang ke tepi luka sama dengan jarak antara keluarnya benang ke tepi luka di lokasi yang berseberangan. Kemudian kita lakukan simpul. Kita putar 2 kali benang pada needle holder, lalu kita jepit benang di sebelah, kemudian kita tarik. Kemudian kita lakukan penarikan sekali lagi. Benang yang berlebih kita potong. Untuk paha kiri ini kita akan melakukan teknik interruptus sebanyak 3 kali. Jadi kembali kita masukkan tegak lurus, kurang lebih
1 cm dari tepi luka. Secara sukutan kita masukkan sukutan, lalu kita masukkan kembali dari jalan keluar. Simpul, putar 2 kali di benang bundel, tarik, ikat, sekali lagi, ikat, kemudian benang bundel kita potong. Untuk teknik ini tersendiri sebenarnya kita dapat memulai tergantung dari bagian yang kita inginkan. Kita bisa mulai seperti tadi, saya mulai dari atas ke bawah, namun bisa juga kita lakukan dari bawah ke atas ataupun dari bagian tengah luka. Kita masukkan tegak lurus kurang lebih 1 cm dari tepi luka, masuk ke sukutan, tarik, kemudian kita masukkan lagi jarum ke tepi luka yang di seberangnya. Kita masukkan, perhatikan untuk memposisikannya sejajar. Kita juga perlu memperhatikan kembali jarak dari masuknya benang ke tepi luka sama dengan jarak keluarnya benang ke tepi luka. Ini kita simpul, tarik, kemudian kita simpul lagi 1 kali dan tarik. Kemudian akan memberikan gambaran teknik hasil penjahitan teknik interruptus seperti ini. Selanjutnya ini teknik penjahitan untuk teknik matras horizontal pada betis kanan. Prinsipnya sama untuk penanganan luka baik pada paha kiri maupun paha kanan. Kita tadi bersihkan terlebih dahulu dengan betadine. Lalu dari dalam kita bersihkan dengan betadine dari dalam keluar dasar luka maupun tepi luka. Kemudian kita juga lakukan anestesi lokal bagian bawah luka. Kita aspirasi, masukkan obat. Tepi kiri luka kita masukkan, kita aspirasi, masukkan obat. Tepi atas luka, tabir ibu, kita aspirasi, masukkan obat. Tabir ibu, kita aspirasi, masukkan obat. Setelah dicek, kita cek anestesinya apakah sudah berhasil atau tidak.
Tali ibu ada terasa? Tidak ada ya. Selanjutnya kita lakukan teknik pembersihan luka. Menggunakan larutan NaCl dan kasa steril. Kita bersihkan. Jadi kita pastikan tidak ada pasir, benang, ataupun kerikil atau benda asing di sekitar luka, baik di dasar luka maupun tepi luka. Kemudian kita lakukan kembali refreshing tepi luka. Ini gunanya untuk merapikan tepi luka dan mendapatkan jaringan kulit yang sehat. Setelah selesai, kita pasang kembali. Duduk di paha, di betis kanan. Untuk melokalisasi daerah kerja, kemudian kita ambil needle. Di sini kita menggunakan needle yang telah disambungkan dengan benang. Kemudian kita jepit dengan needle holder seperti ini, lalu posisikan tangan seperti ini. Ingat pusat pergerakan berada di jari telunjuk. Di sini kita akan melakukan teknik penjahitan dengan matras horizontal. Jadi kita masukkan jarum tegak lurus kurang lebih 1 cm dari luka. Lalu kita langsung masukkan di tepi luka yang berada di seberangan. Perhatikan agar jarak masuknya jarum ke tepi luka sama dengan jarak keluarnya jarum dari tepi luka. Kemudian kita tarik dengan teknik rotasi. Lalu kita masukkan kembali benang. Kita masukkan kembali needle dengan posisi yang sejajar dengan tempat keluarnya jarum. Di sini tempat keluarnya jarum. Jadi kita masukkan di bagian bawah yang sejajar. Kemudian kita lakukan simpul 2 kali, lalu kita tarik. Sekali lagi, lalu kita tarik. Kemudian kita gunting jarum benang yang berlebih. Kita lakukan sekali lagi. Kita masukkan kurang lebih setengah senti sampai 1 cm dari tepi luka.
kita lanjutkan sampai tepi luka yang berada di seberang. Kemudian secara masukkan benang sejajar dengan tempat keluarnya benang sebelumnya. Kita masukkan dengan posisi backhand, lanjut sampai tepi luka yang berada di sebelah. Lalu kita simpul 2 kali. Kita simpul lagi 1 kali. Terus benang yang berlebih kita potong. Jarum yang sudah kita gunakan kita akan masukkan di tempat sampah benda tajam. Hasilnya akan memberikan gambaran seperti ini. Dikatakan horizontal karena penjahitan yang ini sejajar dengan luka. Setelah melakukan penjahitan, kita bersihkan lokasi di sekitar penjahitan, bekas-bekas darah yang muncul selama proses penjahitan kita bersihkan dengan NaCl. Lalu kita ambil salep antibiotik. Kita oleskan salep antibiotik di atas luka yang telah dibersihkan. Kemudian kita ambil kaca steril. Lalu kita tutup luka. Kemudian kita ambil plaster. Kita lakukan hal yang sama pada luka yang satunya. Setelah kita selesai menutup luka, kita lepaskan duk, kita buang ke tempat sampah medis. Ya. Tahu ibu, jadi prosedurnya sudah selesai. Ibu bisa pindahkan dulu kakinya. Saya akan merapikan alat dan bahan. Lalu kita rapikan alat dan bahan. Kita buang jarum ke tempat benda tajam. Lalu kita lepaskan handscrew. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin. Kemudian kita lakukan edukasi terhadap pasien.
Ya baik Ibu, jadi penanganan lukanya sudah selesai ya. Lukanya sudah saya bersihkan dan saya sudah jahit. Nah mungkin Ibu nanti 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan Ibu datang kembali, kita ganti perban lukanya dan kita akan evaluasi 10-14 hari ke depan untuk lihat kapan kita perlu untuk mencabut benangnya atau melepaskan benangnya. Nah di sini Ibu saya akan memberikan 2 jenis obat, yakni yang pertama obat antibiotik. Nah ini obatnya kita minum 3 kali 1 dan kita habiskan ya Ibu ya selama 5 hari. Kemudian di sini juga ada obat anti nyeri. Kita minum 2 kali 1 ya Ibu. Keduanya kita minum setelah makan. Dan nantinya obat anti nyerinya apabila Ibu sudah tidak merasakan nyeri di daerah luka, Ibu hentikan saja. Namun obat antibiotiknya ingat Ibu kita habiskan ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu nanti tolong Ibu hindari hindari luka Ibu ini basah ya. Karena apabila basah nanti dia lembab maka akan muncul infeksi dan itu akan bukannya menyembuhkan malah memperparah lagi dari luka Ibu ini. Nah, mungkin Ibu ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada ya? Ya baik Ibu, jadi nanti Ibu juga bisa datang kembali kemari apabila ada keluhan-keluhan yang Ibu rasakan setelah kita lakukan penutupan luka ini ya. Ya baik Ibu, jadi apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Ibu atas kerjasamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.